kolam lele bulat dengan terpal. Diantarin ya 2 meter deh. Dengan diameter banyak. Lebarnya tinggi 105. Itu nanti untuk berapa kan, Pak? Apa? Kapasitasnya? Kapasitas idealnya itu 1000 ekor. 1000 ekor. Oke, nanti kalau kemampuannya mengelola air lebih baik bisa sampai 2 juta. Dan Tergantung cara membuat iklim di dalam kolam. tadi lembawa ini gimana? Pakai motor, Pak? Bisa. Bisa. Wih. Saya maksimal 5, Bapak. Wah. Oh, Digulung. iso di lempet. Jangan turi kok. Saya bilang. Oh, Moon Island. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Sayyidana Fauzi, bisa dipanggil Hanan ya. Ya, ini kita sedang mempersiapkan budidaya lele ya di lereng Gunung Merapi yang nantinya akan diintegrasikan dengan tanaman buah dan yang utama adalah tanaman kopi karena kita bertepatan di P4S Kopi Merapi. Nah, ini baru proses pembuatan pipa drainasenya. Yang kedepannya kita mau membuat lele dengan sistem organik ya, jadi memanfaatkan probiotik sama imunostimulan dari bahan-bahan alami. Ada lagi? Ini yang dengan jasa siapa ini yang olah kegiatan? Iya, untuk kerjasamanya kami juga berkonsultasi dengan Pak Pinata ya, selaku praktisi budidaya ikan dan pertanian. Mungkin bisa diceritakan Pak Ngagem. Oke. Awal ceritanya pengembangan apa lele bio apa? Nggih, semoga cerita tentang ekonomi apa? Nah, stimulan pakai apa? Stimulan. Imunostimulan. Okay. Ya. Ini saya mau menceritakan tentang kegiatan pembuatan kolam ini. Ini menggunakan kolam terpal besar. Ini nanti kita setting. Ini baru awal. Ini baru drainasenya, outletnya, pembuangannya. Nanti kita setting. Nanti bertahap. Setelah kita setting ini kita bertujuan untuk memproduksi lele organik. Yang kita menggunakan jamu-jamuan, ini diantaranya jamu herbal. Nanti lelenya benar-benar organik, ini dari rempah-rempah atau jamuan. Ada temulawak, kunyit, jahe, daun kelor, biar lelenya nanti kebal terhadap penyakit, juga nanti rasanya akan lebih enak dan nyaman. Ya. Organik nih? Iya, organik. Iya, lele organik. Bedanya dengan apa lele biasa apa nih? Kalau lele organik itu kita menggunakan semuanya dari organik, dari ini rempah-rempah lokal. Kalau yang tidak organik itu kan kita biasanya menggunakan obat-obatan. Kita menghindari obat kimia. Kita lepas dari obat kimia. Ya. Kalau pakannya juga? Pakannya insya Allah nanti menggunakan pakan mandiri, pakan yang kita buat sendiri. Itu juga menggunakan jamu-jamuan, tidak menggunakan zat kimia. Kita menggunakan jamu. Di antaranya tadi yang sudah saya sebutkan di depan tadi, ada temulawak, kunyit, jahe, daun kelor. Itu sudah mencukupi dari sisi nutrisi dan vitamin. Jadi tidak hanya manusia yang dijamuni, tapi juga lele juga dijamuni ya Pak? Betul, semua makhluk hidup itu butuh jamu. Oh gitu? Ya, dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, bahkan manusia itu hampir sama kebutuhannya. Hanya nanti kalau yang digunakan manusia itu harus benar-benar higienis dalam proses pembuatannya. Terus ini untuk apa satu tempat ini berapa apa Pak namanya? 2 kolam. Ini nanti dua kolam diameter 2. Okay. Kita isi nanti sekitar 1000 ekor lele. Ya, itu target panen kurang lebih 3 bulan, 2,5 sampai 3 bulan.
Kita mencoba di dataran tinggi ini dengan suhu yang ekstrim dingin ini, nanti kita coba bagaimana. Tapi kita antisipasinya dengan menggunakan jamu ini biar hangat. Dan kalau nanti kita butuh jamu tambahan, kita menggunakan cabai jamu untuk menghangatkan suhu air dan tubuh ikan tersebut. Ya. Jadi ini selain ternak lele juga untuk juga nggak? Ini untuk penyiraman tanaman. Oh, gitu. Di sini ada pohon kelengkeng, kemudian ini dari limbahnya, dari limbah organiknya, itu nanti bisa untuk nyirami tanaman, aneka tanaman. Ya, tanaman yang ada di sini ini ada kelengkeng, kemudian ada kopi, tanaman-tanaman yang lain banyak banget. Ini ada nangka. Nanti kita siram pakai kotoran dari limbah lele tersebut. Jadi Ya. tidak terbuang tapi dimanfaatkan. Ya, tidak ada yang terbuang. Bahkan nanti di atasnya, di asap itu kalau mau disetting tanaman hidroponik juga bisa. Menggunakan air tersebut dipompa dengan water pump, dinaikkan menggunakan irigasi. Media tanamnya nanti bisa pralon, bisa media-media yang lain atau pot dan lain-lain bisa disetting nanti ke depannya. Ya. Terus untuk satu set itu butuh biaya berapa Pak? Kalau satu set diameter 2 ini full set plus pemasangan ini 1.500.000. Ya, sudah komplit, sudah kita settingkan di sini, sudah kita dampingi. Nanti ada pelapis pengamannya terpal, ada talang. Kemudian kalau nanti terjadi sesuatu kita bisa untuk komunikasi terus. Ya. Jadi saat ini kita bareng Pak Winarto. Pak Winarta dari Kertomandiri, Kecamatan Turi, atau Kim Kertomandiri. Ya. Salah satu penggerak pertanian secara terintegrasi. Terintegrasi. Iya. Ya. Jadi sudah berkecimpung di dunia ini sudah cukup lama dan menjadi jujukan dan juga menjadi referensi untuk pelatihan-pelatihan. Betul, ya. Kebetulan saya praktisi, di samping itu juga saya penyuluh petani swadaya. Yang itu saya ada di UPTD BP4 itu yang sekup kecamatan, juga penyuluh tingkat kabupaten, provinsi, bahkan kita alhamdulillah nasional di bidang pakan mandiri. Siap. Ya. Jadi nanti kalau menghubungi nanti kami sampaikan nomornya Pak Win ya. Oke, siap. Ya. Sampaikan untuk bisa konsultasi. Ya. Terus tadi disampaikan ada Kim itu apa Pak? Kelompok informasi masyarakat. Oh, ya. Di Turi ya? Ya, di Turi. Itu apa Pak? Gimana? Namanya? Kegiatannya? Ya. Kegiatannya di sana ada simpan pinjam, kemudian ada sharing-sharing tentang keilmuan yang dilakukan oleh praktisi-praktisi yang sudah bisa ditularkan ilmunya. Kemudian ada kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya. Anggota sudah berapa? Anggotanya sekitar 35 sampai 40. Khusus Turi ya? Ya, khusus Kecamatan Turi. Yang tergabung dalam koperasi juga, koperasi Kertomandiri yang sudah berbadan hukum juga. Ya. Terus Nenek, kalau boleh balik ke tentang lele tadi, sudah berapa lama Pak Win menggeluti dunia perlelean? Ya, saya sudah dari tahun 2000 berapa? 2002 kalau nggak salah. Sudah cukup lumayan panjang. Kebetulan untuk pakan mandiri itu film dokumenternya itu dibuat di tempat saya, dan saya sebagai salah satu narasumber untuk program pakan mandiri nasional. Ya. Terus ini pertanyaan balik lagi, mengapa memilih pakan secara organik? Ya, organik. Itu kenapa Pak? Kita berusaha, karena organik itu kan aman dari zat-zat kimia. Kalau yang kimia itu kan banyak memacu pertumbuhan. Kalau yang organik ini kan enggak, kita alami sehingga dari sisi kesehatan kita aman. Iya. Terus ini kerjasama dengan Kopi Merapi. Ya. Itu awalnya gimana bisa ketemu dengan? Kebetulan Mas Hanan ini dulu skripsi di tempat saya. Oh, gitu. Dulu skripsi di tempat saya, meneliti tentang lele yang dikasih pakan pabrik sama pakan maggot.
itu terjalin kerjasama yang bagus, komunikasi terus. Beliau dari UGM, kebetulan dosen pembimbingnya itu dekat juga dengan saya, Bu Seni. Itu kerap pelatihan bersama, panel bersama, diskusi bersama. Dan ini kebetulan beliau masuk di Kopi Merapi ini, beliau dijadikan sekretaris kalau nggak salah. Beliau yang akan mengangkat, membantulah kerjasama di Kopi Merapi ini, baik teknologi dan yang lainnya. Yeah. Mungkin nanti kita sambung lagi Pak. Nanti kalau Oke. ada, ya. Ya, siap. Dicek dulu, jangan sampai ke turah nungguin pulang. Saya lupa. Baik, perkenalkan saya Ibin dari Karanggawang Turi, akan mempresentasikan cara pemasangan kolam bulat. Pertama kita siapkan lahan, yang mana lahan itu mengerucut ke tengah sebagai central drain nanti untuk keluar air. Jadi nanti supaya air yang kotor yang keluar. Pertama kita siapkan semacam ini, lalu kemudian kita siapkan terpalnya. Cari titik pusat kolam, dipaskan pada lubang pembuangan, bisa semacam ini. Kemudian kita buka dari bagian belakang, kita siapkan lem. Kemudian kita tekan, pastikan untuk lem kering sempurna. Kalau sudah nempel kurang lebih 30 detik, bisa kita buat lubang. Semakin banyak belahan, nanti memasukkan cincinnya akan semakin mudah. Usahakan untuk rata sama permukaan terpal supaya nanti airnya bisa keluar keseluruhan. Setelah itu kita kasih lem untuk menambah kekuatan. Kalau sudah terjadi pengeleman, kita siapkan kerangkanya. Kita tidak perlu mengukur lagi karena nanti dinding kolam akan menyesuaikan dari as terpal. Bibir terpal sudah terpasang, kita rapikan.
Bisa dilihat di sini permukaan mengerucut ke tengah. Jadi nanti ketika saluran buangan dibuka, semua air bisa keluar secara keseluruhan. Kalau sudah selesai, kita pasangkan saringan untuk menjaga ketika dibuka nanti ikannya tidak keluar. Jadi begitu untuk mengesekan kolam terpal diameter 2, tidak perlu waktu yang lama, mungkin sekitar 10-15 menit sudah selesai. Terima kasih. Terus ini untuk satu ukuran ini diisi berapa banyak, Pak? Ini daya tampung airnya sekitar 3000 liter, 3100. Jadi nanti rata-rata untuk pemula itu bisa per 3 liter air 1 ekor ikan. Jadi dengan ukuran sedemikian kurang lebih sekitar 1000. Oke, terus nanti airnya masuknya lewat niki dari Ini bisa nanti masuk air. Ini untuk pipa air keluar. Jadi nanti seberapapun banyak air masuk, tidak bisa lebih tinggi dari pipa ini. Ini sebagai pengontrol ketinggian air. Jadi nanti misalkan ada hujan atau kemasukan air apa, air akan meluap melalui lubang pembuang. ini tidak boleh nek. Insya Allah untuk menjamin itu kurang bisa 100%, tapi dalam kita pembuatan kolam kita usahakan untuk kontrol dalam pembuatan ataupun dalam pemasangan. Jadi harapannya nanti tidak bocor. Daya tahannya, Pak, untuk satu kolam ini bisa berapa lama? Daya tahan ini tergantung dari pembudidaya, selama sering diisi air atau terisi air penuh, ini dari teman-teman ada yang 10 sampai 12 tahun. Biasanya kendala rusaknya kolam itu karena kondisi kosong, terlalu lama, terkena panas, sehingga pori-pori kolam akan mengkeret, mengecil. Jadi justru semakin sering dipakai airnya, Pak? Iya, lebih awet, nggih. Oke. Ini bisa dilihat untuk air semua akan mengerucut ke tengah, menandakan bahwa permukaan benar-benar mengerucut ke bagian pusat kolam. Oh, nggih. Berarti nek urung dia di atas tingginya tadi, tetap air masih tertampung. Tapi nanti selebihnya dari pipa pembuangan itu baru akan keluar. Keluarnya lewat nanti akan terbuang di pipa keluar ini. Oh, nggih. Termasuk kotoran-kotoran nanti. Nah, Bapak, ini untuk bisa dilihat, kotoran kan ada di bagian sini, nggih. Di bagian bawah. Nanti kalau ada tekanan dari airnya sendiri, maka kotoran itu akan terbuang keluar, tertekan dari tekanan air sendiri. Jadi untuk memberikan kebersihan kolam, cukup kita suplai air. Nanti kotoran akan ada di bagian bawah di pusat ini, nggih. Ini akan terdorong untuk keluar. Jadi gambar tidak perlu dikuras, kan, nggih? Iya, tidak perlu dikuras. Asal dijoki banyu nanti kotoran akan keluar. Tapi syaratnya harus kondisi mengerucut ke tengah. Nah, oke. Demikian tadi sekilas proses dari pemasangan sampai pengisian air untuk kolam air terpal dengan diameter 2 meter untuk ketinggian 1,2 dan untuk kapasitas 1000 ekor ikan lele. Matur nuwun Pak Bin Asmo, Pak Ibit, yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga ini bisa menjadi bermanfaat dan bisa banyak rekan-rekan dan saudaraku semua yang pengen belajar ataupun pengen melakukan budidaya ikan dengan model terpal, bisa kita nanti berkolaborasi. Nah, nanti bisa kita sampaikan nomornya untuk bisa bersinergi untuk ya. Demikian, terima kasih dan sampai jumpa. Salam terpal lele. Ya, oke. Turun.